Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yang ini sebenarnya bukan hal yang baru karena persamaan kuadrat ini sudah diperkenalkan waktu di SMP ya. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung aja. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi adalah 2 ya. Jadi dia memiliki ciri pangkat tertinggi ini 2 ya. Jadi kalau ada X kuadrat pangkat 2 itu adalah persamaan kuadrat. Oke ya. Dimana A-nya itu tidak boleh 0 ya. Ini tidak boleh 0. Sementara A, B, dan C, jadi A, B, dan C itu adalah himpunan bilangan nyata ya. Demikian. Sebagai contoh dari beberapa khusus atau dari beberapa bentuk khusus persamaan kuadrat ya. Ini adalah seperti ini. Ini persamaan kuadrat biasa di mana ada A-nya 1, B dan C. Kalau di sini harga B-nya itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ini harga B-nya adalah 0 ya. Ini harga B-nya 0 sementara yang ini harga C-nya adalah 0 ya. Demikian seperti ini. Maka di sini yang A itu persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat murni dan persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, demikian. Terus untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh ini ya. Contoh ini di mana A-nya adalah min 1 ya. Kalau ada min itu min 1. Terus ini C-nya 0. Jadi kalau ini lengkap ya. A, B, C-nya ada. Ini C-nya sama dengan 0. Dan ini B-nya sama dengan 0. Oke. Silakan untuk subscribe dan klik lonceng untuk notifikasinya. Kita akan lanjut ke akar-akar persamaan kuadrat ya. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat ini AX kuadrat plus BX plus C itu disebut akar persamaan kuadrat ya, disebut akar persamaan kuadrat yang nanti dinotasikan sebagai X1 atau X2. Tapi kadang-kadang ada yang menyebutkan sebagai alfa dan beta. Ya, ini sama aja dengan beberapa cara untuk membuat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara faktorisasi ya. Jadi kalau bentuk seperti ini kita buat dalam bentuk faktor seperti ini. Oke ya, nanti lebih jelasnya kita lihat untuk contohnya. Jadi X min X1, X min X2. Tapi kadang-kadang bisa juga dibentuk X ya, X min alpha dan X min beta, itu sama aja ya. Jadi jangan kacau kalau ada buku yang menulis seperti ini. Ini sebagai rumus kedua. Selanjutnya adalah kita melihat contoh ya, kita melihat contoh seperti ini. X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, bagaimana mendapat ini? Kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Faktor dari 6 itu berapa? Yang kalau jumlah sama dengan 5 ya. Faktor dari 6 itu kan 1, 6, 2, 3. Kalau ini jumlah itu harus hasilnya adalah yang C ya. Hasilnya yang C, berarti kita dapatkan X plus 3 dan X plus 2. Maka kita dapatkan sama dengan ini ya. Dimana kalau ini X, maka X plus 3 sama dengan 0, maka ketemu X1 sama dengan min 3, atau X plus 2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan min 2 ya. Jadi ini bisa saya tulis min 3 dan min 2 sebagai himpunan penyelesaiannya. Yang kedua itu adalah dengan melengkapkan kuadrat ya. Dengan melengkapkan kuadrat, sebagai contoh rumusnya umum seperti ini ya. Kita mencari dalam bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q ya. Ini akan lebih jelas kalau kita lihat contohnya berikut. Misalkan kita punya soal seperti ini, maka ini C ya, C ini pindah ke sini menjadi plus ini. Oke ya. Terus kita dapatkan ini ditambah dengan 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari setengah B ya. Setengah B dikuadratkan. Itu ya, setengah B dikuadratkan. Sementara kan nilai B-nya kan ini ya. Di sini adalah B-nya sama dengan 4. Maka setengah B-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, 2-nya muncul di sini. Ya. Maka sekarang menjadi X plus 2 kuadrat sama dengan 5. Kalau ini kita hilangkan pangkatnya kan menjadi akar. X plus 2
sama dengan plus minus akar 5. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat ya seperti ini, mungkin bisa saya perbaiki. Maka X yang pertama itu kan sama dengan, kalau ini kita ambil yang plus dulu, ini pindah sini, itu bisa plus ya, ini min ya, karena ini kan plus, berarti pindah menjadi min plus akar 5, atau X2 nya itu dengan min 2 min akar 5 ya. Ya, ini untuk penulisannya kurang benar. Oke ya. Terus sebagai contoh selanjutnya adalah ini. Ini kita rubah pindah ke sini dulu. Berarti sama dengan ini ya. Oke, 9-nya itu dari berapa? Dari setengah B. B-nya berapa? Min 6. Berarti kan setengah dari min 6. Sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Nah, min 3 ini masuk di sini. Ya, ini min 3 masuk di sini. Oke. Sekarang menjadi akar daripada ini. Oke ya, jadi asal dari 3 itulah setengah dari B. Ya, setengah dari B. Atau ini kuadratkan sama dengan 9. Oke ya. Nah, kalau ini di jumlah 9, maka ini harus jumlah 9. Ya, diingat 9 itu dari setengah dari B ini. Maka menjadi, kalau ini diakar sama dengan plus minus ini, X1 sama dengan ini. Mengapa ini plus? Karena di sini min. Oke ya. Untuk yang ketiga itu dengan cara ABC. Ini adalah cara yang paling mudah. Mengapa? Karena kita tinggal memasukkan rumus dari ABC-nya. Di mana di sini adalah A, di sini B, dan di sini C. Oke ya. Maka rumus ini harus diingat. Ya, jangan sampai lupa untuk mendapatkan rumus ini. Ya. Jadi min B itu rumus. Jadi selalu ada, nanti kalau ketemu min itu min menjadi min. Ya. B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke ya. Kita akan mencari beberapa cara rumus. Ya, ini adalah cara mendapatkan rumus ya. Nah, ini ya, silakan, ini cukup diketahui aja, tapi yang pasti rumus untuk apa itu namanya? Rumus jadinya adalah rumus ABC seperti ini. Nah, di mana ini yang ada dalam kurung ini itu namanya diskriminan. Ya. Jadi namanya diskriminan. Ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC atau di dalam akar ini. Maka kalau ini kita ganti dengan D, maka menjadi rumusnya menjadi ini. Ya, D itu ingat, D itu adalah dari ini. Tuh ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini, minusnya seperti ini. Oke ya, itu rumus yang ke-5. Sekarang kita akan lihat, carilah akar persamaan kuadrat dengan ABC ya. Ini dengan ABC. Kita dapatkan ini A, ini B, ini C ya. Maka dapatkan A-nya 4, B-nya 5, dan C-nya 1. Oke, kita punya rumus ini ya, diingat. Ya, rumusnya kan dari min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 A kali C dibagi 2A ya. Tinggal dimasukkan, maka B-nya berapa? B-nya adalah 5. Nah, ini B-nya 5. B kuadrat 4, A-nya 4, C-nya 1, 2A sama dengan ini. Maka hasilnya adalah ini. Oke ya. Ini berapa ini? Ingat 9 ya. Berarti kan ini bisa saya tulis 5 plus minus dari akar 9 dibagi 8. Oke. Akar 9 3 ya. Nah, maka muncul ini ya, ini 5. Ya, min 3, min 5 plus minus 3 itu sama dengan min 5 min 3. Terus sama ini X2 min 5 plus 3. Jadi kalau ini min, ini menjadi plus. Demikian, ini sama dengan ya, demikian ya. Ya, silahkan diperhatikan perubahan-perubahan yang saya revisi. Oke ya. Sekarang kita akan menginjak ke jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, ya ini bentuk umum. Dan ini tadi adalah rumus ABC. Ya, ini adalah rumus ABC telah digabung tadi. Ya, maka kita bisa mendapatkan rumus-rumus akar persamaan kuadrat di mana X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ya.
B di dalam rumus ini tadi ya. Ini ya, rumus ini diperhatikan. Oke. Jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan bunyikan lonceng ya. Kita kembali ke rumus yang ini adalah rumus apa ini? Rumus penjumlahan ya. Ini ingat-ingat, ini adalah rumus penjumlahan. Jadi ini adalah rumus penjumlahan ya, ingat. Ya. Jadi ini penjumlahan ya. Jadi ini adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sementara yang ini adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ini diingat, nanti akan banyak kita temukan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan perkalian akar-akar. Ya, ini. Nah, kalau dikurangi X1 min X2 sama dengan ini adalah determinan tadi ya. B kuadrat min 4AC. AC ya. Oke. Ini adalah atau seperti ini. Kita ambil contoh seperti ini ya. Ya. Ini berapa ini? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 6. Kita mencari ini. Ini tuh kalau diganti berubah menjadi apa? Nah, oke. Nah, penjumlahan kuadrat ini berubah menjadi ini. Sementara ini tadi udah tahu rumusnya ya. Ini tinggal dimasukkan. Ya, demikian. Jadi kan min B tadi ya, min B ini ya, ini harusnya gini ya, kan ini A, ini B, ini C, berarti ini B nya 4 dibagi 2 min 2, sementara ini 6 bagi 2 sama dengan 3, tinggal dimasukkan di sini. Oke ya. Terus sekarang jenis akar bersama kuadrat. Nah, ini harus diingat, akar bersama kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini tadi rumus ABC ya. Ini adalah kembali rumus ABC. Dengan D adalah determinan, B kuadrat min AC adalah apa tadi? Diskriminan. Oke ya. Bukan ini ya. Diskriminan. Ini K. Kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka dia memiliki akar atau dua akar ya, dimana X1 sama dengan tidak sama dengan X2. Kalau D sama dengan 0, akar-akarnya adalah akar kembar. Jadi nanti X1 sama X2 ini harusnya sama ya. Ya, sama real. X2. Jadi ini harusnya sama, bukan tidak sama dengan. Tapi kalau D-nya lebih kecil daripada 0, itu dia tidak mempunyai akar real ya. Tidak mempunyai akar real. Jadi X1, X2 nya tidak ada. Oke, kita akan mencari ini. Tentukan Q supaya persamaan X kuadrat QX plus A mempunyai dua akar nyata atau berlainan. Itu berarti D nya itu harus lebih besar daripada 0. Oke ya, nah ini D harus lebih besar daripada 0. Maka kita masukkan aja, D itu kan B kuadrat min 4AC, maka Q kuadrat min 4 1 Q sama dengan ini harus lebih besar daripada 0. Oke ya. Ini tinggal dimasukkan ini. Ya, tinggal dimasukkan. Maka kita dapatkan ini ya. Oke. Ya, jadi ini kalau Q kita keluarkan, kan ini kuadrat berarti masih Q, ini masih 4. Itu harus lebih besar daripada 0. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini Q-nya nggak ada ini, oke. Nah, Q-nya A-nya nggak ada, ini bukan A, tapi Q kuadrat ini 4, oke ya. Kalau ini sama dengan 0, maka kita dapatkan Q sama dengan 4, ya, karena 4 min 4 sama dengan 0. Sementara ininya tetap 0. Maka nilai Q-nya adalah ini, ya, kurang dari 0 atau Q lebih besar daripada 4. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Nilai P akar bersama kuadrat sama dengan ini, punya akar kembar ini. Oke ya. Ya, kalau akar kembar berarti D-nya sama dengan 0. D itu apa? D itu ini. Udah tinggal aja dimasukkan. Tapi ingat ini B-nya ini ya. Ini berarti B-nya sama dengan min dari 2 plus P. Ya, ini B-nya ini. Maka kalau kita kuadratkan hasilnya ini ya. Kita kuadratkan hasilnya adalah ini. Demikian. Ya.
Maka kalau ini berarti kita dapatkan P1, P2-nya dengan ini. Oke ya. Ya, ini bisa difaktorkan tadi. Tinggal difaktorkan aja. Oke, demikian tentang persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu lihat video saya untuk yang akan datang lebih bagus lagi. Subscribe dan like dan share ke media sosial kalian. Terima kasih.